Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ketemu lagi dengan saya Bu Swasti, atau anak-anak bisa memanggil saya Bu Esti. Di sini kita akan belajar IPA bersama. Bu Guru akan membersamai kalian selama di kelas 6 berkaitan dengan pembelajaran IPA. Kali ini untuk pembelajaran di awal, marilah kita awali dulu dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dari awal pembelajaran sampai dengan akhir nanti kita diberikan kepahaman, kemudian bermanfaat ilmunya bagi kita semua. Anak-anakku, di awal pembelajaran ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan. Masih ingat apa itu berkembang biak? Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Apa tujuan berkembang biak? Atau apa berkembang biak itu toh? Masih ingat enggak? Berkembang biak adalah memperbanyak diri, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghasilkan keturunan atau untuk melestarikan jenisnya. Ya, bagus sekali kalau masih ingat, ya. Nah, di kelas 6 ini kita akan mengulang kembali, kita akan belajar lagi tentang perkembangbiakan. Pada kesempatan kali ini, Bu Esti akan menyampaikan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya, sudah siap anak-anak untuk belajar dengan Bu Guru? Baik. Biakan tumbuhan, ya, itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif, ya. Yang kedua nanti adalah secara vegetatif. Nah, sekarang secara generatif terlebih dahulu, atau perkembangbiakan secara kawin atau melalui perkawinan, ini akan diawali dengan peristiwa penyerbukan. Masih ingat ya? Materi tentang penyerbukan juga sudah disampaikan di kelas sebelumnya. Nah, di modul yang Bu Guru berikan kemarin atau di materi itu ada tentang penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari pada kepala putih. Nah, pada materi yang sudah Bu Guru sampaikan di modul itu ada tentang macam-macam penyerbukan. Ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan silang, dan ada penyerbukan bastard. Silahkan anak-anak baca lagi ya, di modul yang dikopikan itu sudah ada. Baik, kemudian setelah terjadi penyerbukan, maka akan terjadilah pembuahan. Nah, setelah pembuahan itu akan terbentuk biji. Biji itu yang nantinya akan ditanam. Ya, baik, sampai di sini dulu untuk perkembangbiakan generatif atau secara kawin. Untuk perkembangbiakan secara generatif ini, ya, bagian tumbuhan yang digunakan itu apa? Jadi, bagian tumbuhan sebagai alat perkembangbiakan generatif itu adalah bunga. Ya, bunga. Dulu kalian juga sudah belajar tentang bagian-bagian bunga. Nah, ini Bu Guru tampilkan contoh bagian-bagian bunga ya. Di sini bagian bunga yang lengkap. Ada kepala putih, ada benang sari, ada mahkota, ada bakal biji, kemudian ada kelopak, ya, ada tangkainya juga. Ini adalah contoh bagian-bagian bunga yang lengkap, ya. Nah, dari bagian-bagian bunga itu. Nah, untuk peristiwa perkembangbiakan atau proses perkembangbiakan, maka yang perlu kalian pahami betul adalah mengenai alat kelamin jantan dan kelamin betina pada bunga. Karena ini yang utama digunakan untuk perkembangbiakan. Jadi, sebagai alat kelamin betina itu adalah putih, dan sebagai alat kelamin jantan adalah benang sari. Ya. Kemudian fungsi bagian bunga yang lain ada mahkota. Mahkota di sini biasa disebut juga dengan perhiasan bunga. Karena apa? Dia menarik perhatian
serangga. Serangga mau datang hingga pada bunga itu karena mahkotanya mencolok, warnanya indah, sehingga lebah tertarik untuk hinggap pada bunga tersebut. Sehingga secara tidak langsung lebah sudah membantu proses penyerbukan. Ya. Kemudian ada kelopak. Kelopak itu fungsinya melindungi bunga saat masih kuncup. Ya, tertutup oleh kelopak. Tuh, baik. Kemudian ada tangkai bunga. Di sini fungsinya adalah sebagai penopang bunga itu sendiri. Ya, baik. Ini untuk bagian-bagian bunga. Yang terpenting tadi apa? Alat kelamin jantan pada bunga, yaitu benang sari, dan alat kelamin betina pada bunga, yaitu putih. Diingat-ingat ya. Baik. Kemudian cara perkembangbiakan yang kedua adalah secara vegetatif. Kalau tadi generatif secara kawin atau melalui perkawinan, sekarang kalau vegetatif itu secara tidak kawin. Nah, secara tidak kawin atau vegetatif masih dibedakan lagi menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, sekarang yang vegetatif alami dulu. Vegetatif alami itu adalah menggunakan bagian dari tumbuhan itu sendiri. Nah, di sini contohnya antara lain ada tunas, ada umbi batang, ada umbi lapis, ada umbi akar, ada akar tinggal atau rizoma, kemudian geragi atau stolon, spora, dan membelah diri. Ya, nanti sampaikan contohnya satu persatu. Jadi, vegetatif alami tadi adalah apa? Perkembangbiakan yang menggunakan bagian dari tumbuhan tersebut tanpa bantuan makhluk hidup yang lain. Ya. Nah, contohnya di sini. Yang berkembang biak dengan spora, contohnya adalah ada jamur, ada sufrit. Anak-anak sudah tahu jamur ya? Nah, itu berkembang biak dengan spora. Kemudian ada umbi batang. Di sini yang berkembang biak dengan umbi batang contohnya adalah kentang. Anak-anak juga sudah tahu kentang, sering makan kentang. Nah, itu perkembangbiakannya adalah dengan umbi batang. Kemudian dengan umbi lapis. Ya, siapa yang belum tahu bawang? Siapa yang belum tahu brambang bahasa Jawane ya? Nah, itu juga berkembang biak dengan umbi lapis. Kalau kita sayat bagian tengahnya, maka itu ada bagian yang berlapis-lapis, kemudian bagian tengahnya ada tunasnya. Anak-anak bisa nanti minta bawang merah ibunya di dapur, kemudian iris saja, dibelah bagian tengahnya, maka akan terlihat lapisan-lapisan itu. Ya, baik. Berikutnya adalah umbi akar. Di sini yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel. Kemudian membelah diri. Nah, membelah diri ini adalah bagi tumbuhan bersel satu, ya, sehingga dia akan melakukan pembelahan diri. Nah, ini contohnya adalah ganggang hijau. Baik, kemudian dengan cara tunas, contohnya di sini adalah bisa bambu nanas, ya. Bambu, ya, kalian sering makan sayur rebung. Nah, rebung itu adalah tunas pada bambu, ya. Kemudian ada akar tinggal atau ada yang menyebutnya rizoma, ada yang menyebutnya lagi rimpang. Ya, contohnya adalah jamu-jamuan. Di sini ada lengkuas, ada jahe, ada kunyit. Ya, itu berkembang biaknya dengan akar tinggal. Kemudian berikutnya adalah dengan stolon. Apa itu stolon? Stolon atau geragi itu adalah akar yang menjalar di atas permukaan tanah. Ya, dia menghubungkan antara tanaman satu dengan yang lain. Jadi akar itu ya menjalar di atas permukaan tanah. Itu biasanya dimiliki oleh stroberi, rumput teki, ya. Itu dengan baik.
Ini akan Guru sampaikan beberapa gambar ya tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Ya, kalian bisa mengamati di situ. Oh, umbi akarnya itu. Oh, stolon itu pada stroberi ya yang seperti ini. Oh, rebung. Rebung itu seperti itu. Jadi, untuk belajar IPA, selain kalian mengamati gambar, maka kalian bisa melihat di lingkungan sekitar kalian. Sekiranya menemukan tanaman ya dengan cara perkembangbiakan vegetatif alami, maka bisa kalian pelajari sendiri di lingkungan sekitar kalian. Baik, perkembangbiakan vegetatif alami ya, ini yang lebih jelas. Ada rebung lagi, ada rumput tegi ya. Kemudian masih mengenai perkembangbiakan vegetatif alami. Ya, silakan ya dibaca pada materinya, ataupun yang sudah memiliki buku paket maka bisa dibaca di buku paket, atau kalian bisa membuka di media sosial di YouTube ya. Itu kalian buka tentang perkembangbiakan tumbuhan, akan banyak sekali ilmu yang kalian dapat. Baik, sekarang yang kedua adalah dengan vegetatif buatan. Vegetatif buatan itu apa? Perkembangbiakan dengan dibantu oleh manusia. Ya, yang sering membantu perkembangbiakan vegetatif buatan ini adalah manusia. Dengan cara apa? Dengan stek, dengan cangkok, dengan runduk, dengan kultur jaringan. Ya. Sekarang kita awali dulu dengan mencangkok. Nah, ini kalau ujian praktek ada materi tentang perkembangbiakan vegetatif buatan, biasanya yang digunakan adalah mencangkok. Ya, sehingga kalian harus tahu mencangkok itu seperti apa, bagaimana caranya. Nah, di sini biasanya mencangkok itu kita lakukan pada tanaman yang bijinya berkeping 2, memiliki kambium. Ya. Nah, ini caranya kita pilih batang yang sudah tua, kemudian kita sayat bagian batang tersebut ya, dikelupas kulitnya, kemudian dibersihkan lendirnya ya. Kemudian bagian yang sudah dikelupas tadi ditutup dengan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk ya, biasanya supaya subur tanah itu sudah sekaligus dicampur dengan pupuk. Kemudian untuk menyelimuti bagian yang sudah dikupas tadi, kemudian ditutup dengan plastik ataupun sabut kelapa untuk melindunginya. Ya. Kemudian ditunggu sampai muncul adanya akar. Nah, kalau sudah muncul akar, maka batang itu bisa dipotong kemudian ditanam. Nah, itu urutannya. Kurang lebihnya seperti itu. Kalian nanti bisa menceritakan sendiri bagaimana cara mencangkok. Cara vegetatif buatan yang pertama. Nah, ya, cara yang kedua adalah dengan stek. Stek itu apa, Bu? Stek itu adalah menggunakan potongan dari tubuh tanaman itu. Kalau pada gambar di sini yang Bu Guru tampilkan, di sini adalah stek batang. Ya. Nah, stek sendiri ada stek daun juga. Contohnya pada cocor bebek. Ya, jadi daunnya kita potong kemudian diletakkan pada media tanam. Ya, kan sudah ada tunas dari daunnya itu, maka nanti dia bisa bertumbuh. Nah, ini contohnya kalau yang stek batang itu pada ketela pohon atau singkong. Ya, jadi banyak anak yang menyebutkan singkong itu berkembang biak dengan umbi akar. Nah, itu salah. Ya, tidak benar. Jadi, yang ditanam adalah batangnya dengan cara apa? Stek. Ya, itu yang umum atau yang lazim dilakukan untuk mengembangbiakkan singkong. Tapi singkong juga bisa dikembangbiakkan dengan biji. Kalau biji tadi cara apa? Secara kawin. Ya, di mana bijinya, Bu, singkong? Saya belum pernah melihat biji singkong. Ya,
Itu biasanya kalau kita biarkan tanaman itu sampai agak lama, nanti akan berbuah ya, ada di bagian batang pohonnya ada biji dari ketela pohon. Baik, cara berikutnya buatan adalah dengan merunduk. Ya, merunduk itu bagaimana? Dengan merundukkan batang tanaman ke tanah dan menimbunnya. Ya, jadi batang itu dirundukkan, kemudian ditimbun dengan tanah, kemudian nanti sampai ada atau muncul akar. Ya, baru batang itu dipotong. Timbullah atau adalah tumbuhan yang baru. Dari 2 tanaman menjadi 3, dari 1 tanaman menjadi 2. Ya, artinya bisa memperbanyak diri dengan merunduk itu tadi. Kemudian yang keempat adalah dengan kultur jaringan. Nah, ini yang biayanya lebih mahal karena biasa dilakukan di laboratorium. Dengan cara bagaimana? Dengan mengisolasi bagian dari tanaman, dan jadi diambil selnya atau jaringannya, kemudian ditumbuhkan ya dalam kondisi tertentu ya, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri. Ya, tumbuh menjadi tanaman yang lengkap kembali. Itu dengan kultur jaringan. Nah, jadi ini lebih sulit daripada yang tadi setek, cangkok, kemudian runduk, dan membutuhkan biaya yang lebih mahal, membutuhkan ketelitian, ya, karena menggunakan jaringan atau sel dari tumbuhan. Baik, itu cara vegetatif buatan, ya. Nah, kemudian kalau dalam bukumu itu, Bu, kok ada cara perkembangbiakan dengan cara okulasi, dengan cara enten, apa itu? Nah, sebenarnya okulasi dan enten itu termasuk dalam usaha untuk meningkatkan kualitas tanaman, karena dia tidak memperbanyak diri. Jadi untuk meningkatkan kualitas tanaman saja. Ya, sebenarnya bukan atau tidak digolongkan dalam perkembangbiakan, tapi beberapa buku masih menggolongkan okulasi dan enten itu sebagai suatu cara perkembangbiakan. Tapi sebenarnya apa, anak-anak? Untuk meningkatkan kualitas tanaman saja. Itu ya. Nah, apa itu okulasi? Apa itu enten? Nah, ini. Jadi yang namanya berkembang biak itu kan dari 2 menjadi 3, dari 1 menjadi 2, itu kan memperbanyak diri, ya. Nah, di sini jika meningkatkan kualitas tanaman, di sini misalnya ada 2 pohon, 1 pohon mangga, buahnya besar-besar, tetapi rasanya tidak manis. Yang 1 ada pohon mangga, buahnya kecil-kecil, tapi rasanya manis. Kita mau menggabungkan kedua sifat itu, ya, biar nanti diperoleh keturunan yang mangganya besar-besar dan manis, ya. Kemudian dilakukan usaha apa? Dengan menempel atau dengan yang kedua tadi dengan enten, ya. Nah, ini dengan menempel, maka dilakukan dengan apa? Mengiris kulit batang yang akan ditempeli, kemudian mengiris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang tadi akan ditempel tadi, ya. Kalau sudah batang atau irisan yang ada mata tunasnya tadi ditempel pada batang yang awal sudah kita kelupas tadi, ya. Kemudian diikat supaya tidak lepas. Setelah muncul tunas, ya, maka itu berarti cara peningkatan kualitas tanaman ini sudah berhasil, ya. Itu jadi meningkatkan kualitas tanaman. Nah, yang kedua dengan sambung pucuk, artinya apa? Menyambung, ya, menyambung. Jadi ada 2 tanaman, ya, yang akan digabungkan sifatnya, ya.
Contoh di sini misalnya tanaman bunga. Jadi ingin diperoleh bunga yang bermacam-macam dalam satu pohon. Bisa dengan menggabungkan dua sifat tersebut. Nah, itu antara lain anak-anak untuk perkembangbiakan tumbuhan. Ya, mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan nanti bisa dipahami oleh anak-anak, ya, sehingga bisa bermanfaat untuk kita melanjutkan materi ke perkembangbiakan yang lain. Baik, Bu Guru akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada materi yang masih kurang paham atau kurang jelas, anak-anak bisa menanyakan pada Bu Esti, ya, melalui WA, bisa Japri, ya. Bu Guru akhiri pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.